Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Ferry dalam program Matematika Sunnah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas luas dan keliling jajar genjang dan trapesium. Setelah Anda menonton video ini, maka Anda akan dapat menjelaskan rumus untuk menentukan luas jajar genjang dengan tepat. Anda juga nantinya akan dapat menjelaskan rumus untuk menentukan keliling jajar genjang dengan tepat, dapat menjelaskan rumus untuk menentukan luas trapesium dengan tepat, dapat menjelaskan rumus untuk menentukan keliling trapesium dengan tepat. Anda juga nanti akan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling jajar genjang dengan benar, dan Anda juga akan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling trapesium dengan benar. Siswa sekalian, sebelum kita mulai membahas materi kita hari ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini, dan jangan lupa juga like, komen, dan share. Luas dan keliling jajar genjang. Kita akan menentukan rumus untuk menentukan luas dan keliling jajar genjang. Ini adalah representasi dari sebuah jajar genjang. Ciri dari jajar genjang ada dua pasang sisi yang sejajar sama panjang. Ini pasangan yang pertama. Selanjutnya ini pasangan yang kedua, sejajar dan sama panjang. Selanjutnya kita misalkan panjang sisi yang pertama ini A cm, sisi yang kedua B cm. Tentu saja sisi yang ketiga panjangnya A cm dan sisi yang terakhir B cm. Dengan demikian, kelilingnya dapat kita tentukan A ditambah sisi yang kedua, tambah sisi yang ketiga, tambah sisi yang terakhir. A ditambah B, tambah A, tambah B. Ada 2 kali A, ada juga 2 kali B. Berarti dapat disederhanakan 2A. 2A ini maksudnya 2 kali A ditambah 2B. Atau apabila ingin difaktorkan supaya lebih mudah mengingatnya, dapat kita faktorkan menjadi 2 kali A tambah B. Bagaimana dengan luas jajar genjang? Andai kata A ini adalah alas dari jajar genjang, maka kita tarik garis tegak lurus dengan alas. Inilah yang dinamakan tinggi jajar genjang. Kita akan potong jajar genjang ini berdasarkan tingginya. Lalu kita tempatkan bagian yang terpotong ini di bagian sebelah kanan jajar genjang ini. Sedemikian sehingga terbentuklah sebuah persegi panjang. Maka luas jajar genjang tadi pastinya akan sama dengan luas persegi panjang yang terbentuk ini. Berarti luasnya adalah panjangnya A dan lebarnya T, maka luasnya adalah A dikalikan T. Inilah luas dari sebuah jajar genjang. A ini adalah alas dari jajar genjang, dan T-nya ini adalah tingginya. Bagaimana dengan trapesium? Ini adalah representasi dari sebuah trapesium. Ciri dari trapesium ada sepasang sisi yang sejajar. Ini sisi yang sejajar. Sisi yang pertama ini kita namakan sisi A, kedua B, ketiga C, keempat D. Maka kelilingnya adalah tinggal dijumlahkan saja keempat sisinya. Ditambahkan C, terakhir ditambahkan D. Jadi kelilingnya adalah A ditambah B tambah C tambah D. Tidak bisa disederhanakan lagi karena setiap sukunya tidak sejenis. Luasnya, andai kata alas jajar genjang ini adalah A dan D ini tegak lurus dengan A dan C, maka D ini adalah tinggi dari jajar genjang. Karena yang dinamakan tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas. Dari sisi D ini kita tentukan titik tengahnya, lalu kita tarik garis yang sejajar dengan AC melalui titik tengahnya. Berarti karena ini sudah dibagi dua, berarti sama panjang. Panjangnya adalah setengah dari tinggi, demikian juga yang bagian bawah setengah dari tinggi. Kita potong trapesium ini menjadi dua bagian berdasarkan garis yang sudah kita dapatkan tadi. Sehingga terbentuk dua bagian.
Dan kita gabungkan dua bagian ini menjadi satu sedemikian rupa sehingga terbentuklah sebuah persegi panjang yang panjangnya A ditambahkan C dan lebarnya setengah T. Maka luas persegi panjang ini tentu saja sama dengan luas trapesium tadi, yaitu panjangnya A tambah C dikalikan lebarnya setengah kali tinggi. A tambah C dikalikan setengah T ini adalah setengah kali tinggi. Menurut sifat komutatif, ini dapat kita nyatakan setengah dikalikan A tambah C dikalikan T. Setengah itu berarti sama saja dengan dibagi dua. Artinya dapat kita nyatakan A tambah C dikalikan T dibagi 2. Inilah rumus untuk menentukan luas trapesium. Artinya luas trapesium itu sama dengan jumlah sepasang sisi yang sejajar dikalikan tingginya dibagi 2. Siswa sekalian, untuk lebih memperdalam pemahaman Anda tentang luas dan keliling trapesium dan jajar genjang, kita terapkan dengan contoh-contoh berikut ini. Sudah disiapkan beberapa buah contoh. Ini contoh yang pertama, sebuah jajar genjang ABCD, AB 20 cm, BC 12 cm, BE 16 cm, dan CD 2X ditambah 4. Maka tentukanlah yang pertama nilai X, yang kedua panjang DC, keliling jajar genjang ABCD, dan yang terakhir luas jajar genjang ABCD. Baik, kita selesaikan. Yang pertama kita akan menentukan nilai X. Nilai X ini ada pada sisi CD. Oh, berarti CD, ingat CD ini sama dengan AB. Kita tahu bahwa nilai AB adalah 20 cm. Berarti 2X ditambah 4 sama dengan 20. Tinggal dioperasikan persamaan ini. Kita kumpulkan saja positif 4 ini dengan 20. Berarti 2X sama dengan 20 dikurangi 4. Pindah ruas istilahnya. Yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Selanjutnya 20 dikurangi 4 tentu saja 16. 2X sama dengan 16, maka nilai X-nya adalah 16 bagi 2. 16 dibagi 2, 8. Jadi nilai X-nya adalah 8. Selanjutnya kita akan menentukan panjang CD. Kita tahu bahwa CD sama dengan AB. Oh, berarti panjang CD adalah 20 cm. Bagaimana dengan keliling jajar genjang? Berarti kita jumlahkan saja keempat sisinya. AB kita tahu nilainya 20, BC 12, CD juga 20 sama dengan AB, dan AD tentu saja sama dengan BC. Maka kelilingnya adalah tinggal kita jumlahkan AB-nya 20, BC 12, CD 20, dan DA atau AD 12 cm. Tinggal dijumlahkan 20 tambah 12 tambah 20 tambah 12 adalah 64. Maka keliling jajar genjang ABCD ini adalah 64 cm. Bagaimana dengan luasnya? Kita tahu bahwa luas jajar genjang itu adalah alas dikalikan tinggi. Tinggi jajar genjang ini adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Maka tingginya adalah BE, sementara alasnya adalah AD. Dengan demikian, luasnya adalah AD dikalikan tinggi, yaitu 12 dikalikan 16, 192 cm persegi. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Ada sebuah trapesium, trapesiumnya trapesium sama kaki, karena panjang PS sama dengan QR, yang merupakan kaki dari trapesium ini. PQ 16 cm, RS 6 cm, QR 13 cm. QR tentu saja sama dengan PS. Maka tentukanlah keliling trapesium PQRS dan luas trapesium PQRS. Kita jawab, yang pertama kelilingnya, kita jumlahkan saja keempat sisinya. Berarti PQ ditambahkan QR, ditambahkan RS, tambahkan PS. 16 tambah 13, tambah 6, tambah 13. Hasilnya 48.
Berarti keliling trapesium PQRS adalah 48 cm. Bagaimana dengan luasnya? Ingat, luas trapesium itu jumlah kedua sisi yang sejajar dikalikan tingginya dibagi 2. Maka langkah pertama yang harus kita tentukan adalah tinggi trapesium ini. Andai kata PQ adalah alas dari trapesium, maka tinggi trapesium ini tentu saja dari garis RS ini, kita tarik garis tegak lurus dengan PQ, itulah tingginya. Jadi yang seperti ini, inilah tingginya. Kemudian dari titik R juga, coba kita tarik garis yang tegak lurus, yang sejajar dengan tinggi. Ini tentu saja sama panjang dengan RS. RS 6 cm, GS 13 cm. Tentu saja yang garis yang terbentuk ini juga 6 cm. Maka kita tahu bahwa garis PQ 10 cm. Oh, berarti masing-masing bagian adalah 5 cm. Terbentuklah sebuah segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya seperti ini. Maka tinggi ini bisa kita tentukan. Ini sisi yang terpanjang, PS dari segitiga ini. Kemudian ini sisi siku-sikunya 5 cm, tingginya bisa kita tentukan dengan menarik akar dari sisi terpanjang pangkat 2 dikurangi sisi yang lainnya. Jadi akar dari 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. 13 pangkat 2, 169. 5 pangkat 2 adalah 25. 169 dikurangi 25, 144, berarti tingginya adalah akar dari 144, yaitu 12 cm. Jadi tinggi trapesium ini adalah 12 cm. Setelah kita dapatkan tinggi trapesium tersebut, maka dapat kita tentukan luasnya, yaitu jumlah dari dua sisi yang sejajar dikalikan tinggi dibagi 2. 16, alasnya 16, sisi yang berikutnya 6 cm, dikalikan 12 dibagi 2. Ini 12 dibagi dengan 2 ini bisa disederhanakan, hasilnya adalah 6, berarti hasil sederhananya 16 ditambah 6, yaitu 22, dikalikan 6. 22 dikalikan 6, 136. Artinya luas trapesium PQRS adalah 136 cm persegi. Baik, siswa sekalian, demikian materi kita ini mengenai luas dan keliling jajar genjang dan trapesium. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat Anda pahami dengan mudah. Semangat belajar, yakinlah bahwa belajar itu juga termasuk ibadah, dan pada waktunya nanti apa yang Anda pelajari ini pasti akan menunjukkan manfaatnya kepada Anda. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.